Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Tiga bulan. 3 bulan yang terasa seperti 3 hari, terperangkap dalam kabut abadi Gunung Salak, dikelilingi bisikan pasar gaib yang menyesatkan. 4 sahabat yang awalnya penuh canda, kini hanya menyisakan 2 jiwa yang tersisa. Atau setidaknya, itulah yang mereka yakini. Di tengah labirin waktu yang hancur dan ilusi yang mematikan, kebenaran tersembunyi jauh lebih mengerikan dari sekadar kehilangan. Karena ketika mereka akhirnya turun dari gunung, menyadari bahwa satu dari mereka telah lama tewas, barulah mereka paham. Selama ini, mereka berjalan bersama arwah, menjadi bagian dari pertunjukan tragis di pasar gaib yang tak pernah berakhir. Ini bukan sekadar petualangan. Ini adalah pertaruhan nyawa yang menyingkap tabir antara hidup dan mati. 4 sekawan itu adalah Rio, sang pemimpin yang sok tahu, Bima, si pemberani yang ceroboh, Maya, gadis periang yang selalu mengabadikan momen dengan kameranya, dan Santi, si penurut yang selalu mengkhawatirkan hal-hal kecil. Mereka berangkat dari Jakarta dengan semangat membara, mengabaikan segala peringatan tentang keganasan Gunung Salak. "Halah, cuma mitos," seru Bima sambil tertawa saat Pak Mamat, penjaga pos, memperingatkan mereka tentang pasar gaib. "Santai aja, Pak. Kita udah biasa ke gunung," tambah Rio dengan nada meremehkan. Pak Mamat hanya bisa menggelengkan kepala. Matanya menyiratkan keprihatinan yang mendalam. "Hati-hati, Nak. Jangan pernah menyepelekan alam. Apalagi Gunung Salak ini. Banyak penunggunya," katanya pelan. Maya hanya tersenyum tipis, merasa tak enak dengan sikap teman-temannya. Santi bahkan sampai bergidik, membayangkan cerita-cerita seram yang pernah ia dengar. Perjalanan hari pertama cukup lancar. Mereka mendirikan tenda di sebuah dataran yang cukup luas. Malam itu, Rio dan Bima sibuk memanggang sosis, sementara Maya sibuk mengedit foto di ponselnya. Santi hanya duduk termenung di dekat api unggun, sesekali melirik ke arah hutan yang gelap. "Jangan bengong aja, San," tegur Bima. "Nanti kesurupan loh." Santi hanya mendelik. Saat Rio dan Bima mulai bercanda tentang makhluk halus, Santi tiba-tiba berkata, "Pak Mama tadi bilang, jangan pernah menyahut kalau dengar suara-suara aneh di malam hari." Rio tertawa renyah. "Ah, itu cuma akal-akalan orang biar kita takut, San. Santai aja." Maya mengangguk. "Betul, San. Kalau kita terlalu mikir yang aneh-aneh, nanti malah beneran terjadi." Malam kedua, kabut tebal tiba-tiba turun, menyelimuti tenda mereka. Suhu udara langsung anjlok drastis. Tiba-tiba, suara gaduh mulai terdengar dari arah hutan. Awalnya sayup-sayup, namun lama-kelamaan semakin jelas. "Bakso! Bakso! Hangat, Pak!" teriak sebuah suara parau. Diikuti suara tawar-menawar. "Berapa, Bu? Kok mahal sekali?" Kemudian, aroma sate dan jajanan pasar lainnya menyeruak, bercampur dengan bau kemenyan yang menyesakkan. Santi sontak memeluk lututnya. Wajahnya pucat pasi. Itu suaranya." Rio dan Bima saling pandang. Raut wajah mereka berubah tegang. Maya mencoba menenangkan diri, tapi tangannya gemetar saat memegang kameranya. "Jangan-jangan," ucapnya lirih. Tiba-tiba, Bima dengan keberanian yang berlebihan justru berteriak, "Woi, siapa di sana? Jangan main-main!" Ia bahkan melemparkan koin receh ke arah sumber suara sambil terkekeh, "Lumayan, bisa beli bakso." "Bima, jangan gila kamu!" Rio membentak, namun terlambat. Seketika suasana pasar gaib itu hening, seolah ditelan bumi. Hanya suara jangkrik yang kembali mendominasi. Namun, hening itu lebih menyeramkan daripada kebisingan sebelumnya.
Rio menatap Bima dengan marah. Gara-gara kamu, semua jadi kacau. Bima hanya terdiam, menyadari kesalahannya. Keesokan paginya, saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, kompas Rio tiba-tiba berputar tak tentu arah. GPS di ponsel Maya mati total, dan peta yang mereka bawa terlihat aneh, dengan jalur-jalur yang sama sekali tidak mereka kenali. Ini nggak mungkin, seru Rio, mulai panik. Mereka berusaha mencari jalan, namun setiap langkah yang mereka ambil justru membawa mereka kembali ke titik semula. Seperti terjebak dalam sebuah labirin yang tak kasat mata. Waktu terasa sangat aneh. Mereka merasa baru 3 atau 4 hari berada di sana, padahal matahari sudah berkali-kali terbit dan terbenam. Makanan mereka mulai menipis, air minum pun tinggal sedikit. Pertengkaran mulai sering terjadi. Rio menyalahkan Bima, Bima menyalahkan Rio, dan Maya mencoba menengahi. Sementara Santi hanya bisa menangis ketakutan. Pada suatu malam, saat mereka sedang beristirahat, suara pasar itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih dekat. Kali ini, mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat. Samar-samar, di balik kabut tebal, terlihat keramaian sebuah pasar tradisional. Pedagang-pedagang melayang tanpa kaki. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi. Pembeli-pembeli berjalan mondar-mandir, juga dengan wajah yang sama. Suara tawar-menawar menggema, namun tidak ada satupun kata yang bisa mereka pahami. Itu pasar gaib, bisik Santi. Tubuhnya gemetar hebat. Maya mengeluarkan ponselnya, mencoba mengambil gambar, namun layarnya hanya menampilkan garis-garis statis. Rio dan Bima terdiam, terpaku pada pemandangan mengerikan di depan mereka. Tiba-tiba, salah satu pedagang, seorang wanita tua dengan mata kosong, menatap ke arah mereka. Ia tersenyum, menunjukkan deretan gigi hitam. "Ayo nak, mampir." Suaranya terdengar serak, bagai gesekan papan kayu tua. Santi langsung berteriak, "Tidak!" Rio menarik tangannya. "Jangan ke sana." Mereka berusaha lari, namun kaki mereka seolah terpaku di tanah. Pasar gaib itu perlahan mendekat, suara-suara aneh itu semakin memekakan telinga. Keesokan harinya saat mereka terbangun, tenda mereka sudah berada di tengah pasar gaib. Pedagang-pedagang berwajah rata itu kini berada di sekeliling mereka, menawarkan dagangan yang aneh-aneh. Ada sate yang mengeluarkan asap hijau, jajanan pasar berwarna ungu, dan minuman yang bergelembung aneh. "Mau beli apa, nak?" tanya seorang pedagang dengan suara datar. Maya, yang paling panik, mencoba berlari, namun seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Ia terus berlari, namun selalu kembali ke titik semula. Tiba-tiba sebuah tangan pucat mencengkeram kakinya. Maya berteriak histeris, namun suaranya seolah tak terdengar. Pedagang-pedagang itu mengerumuninya, menyeratnya ke tengah kerumunan. Hanya dalam hitungan detik, Maya menghilang ditelan keramaian pasar. Rio, Bima dan Santi hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak. Tubuh mereka kaku, mulut mereka terkunci. "Rio!" teriak Rio, namun suaranya hanya menjadi bisikan. Ketiganya saling berpegangan tangan, berusaha tetap bersama. Mereka terus mencari jalan keluar, namun semakin jauh mereka berjalan, semakin dalam mereka terperangkap. Pada suatu malam yang gelap gulita, saat mereka beristirahat di bawah pohon beringin tua, Santi tiba-tiba merasa haus yang teramat sangat. Aku mau cari minum," katanya suaranya parau. Rio mencoba menahannya. "Jangan, San, jangan pergi sendiri." Namun Santi sudah tidak bisa menahan diri. Ia melihat sebuah kendi tua di dekat pohon, seolah memanggilnya. Hanya sebentar. Rio dan Bima mencoba mengejarnya, namun Santi berjalan terlalu cepat, seolah ditarik oleh sesuatu. Tiba-tiba ia menghilang di balik kegelapan. Rio dan Bima berteriak memanggil namanya, namun hanya keheningan yang menjawab. Mereka tahu Santi pun sudah hilang. Kini hanya tinggal berdua.
Rio dan Bima terus bertahan hidup, mengandalkan sisa-sisa makanan dan air yang mereka miliki. Mereka berbicara lebih sedikit, hanya saling menatap dengan tatapan kosong. Beberapa kali mereka melihat Maya dan Santi di keramaian pasar, namun setiap kali mereka mencoba mendekat, keduanya menghilang. Setelah waktu yang terasa tak terbatas, mereka tiba-tiba menemukan sebuah jalan setapak yang familiar. Seperti terlempar dari dimensi lain, mereka merasakan hawa pegunungan yang sesungguhnya. Mereka terus berjalan, dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. Hingga akhirnya, mereka melihat sebuah pos penjagaan. "Tolong!" teriak Rio, suaranya serak. Warga desa yang melihat mereka langsung heboh. Mereka terlihat kurus kering, pakaian mereka compang-camping dan mata mereka kosong. Pak Mamat, penjaga pos, langsung mengenali mereka. "Ya Tuhan, Nak, kalian dari mana saja?" Warga segera memberikan pertolongan pertama, memberi mereka makan dan minum. Rio dan Bima menceritakan semua yang mereka alami, tentang pasar gaib, tentang hilangnya Maya dan Santi. Pak Mamat hanya mendengarkan dengan tatapan prihatin. "Nak, kalian sudah hilang hampir 3 bulan, kata Pak Mamat pelan. Rio dan Bima terkejut. Mereka merasa baru beberapa hari. Dan ada kabar buruk, lanjut Pak Mamat. Matanya berkaca-kaca. "Beberapa minggu yang lalu, kami menemukan jasad Maya di hutan. Ia sudah membusuk." Rio dan Bima saling pandang, tidak percaya. "Tidak mungkin, Pak. Kami masih melihat Maya di pasar itu. Dia bersama kami," seru Rio. "Dan Santi, dia juga bersama kami sampai kemarin." Bima menambahkan, suaranya bergetar. Pak Mamat menggelengkan kepala. "Nak, yang kalian lihat itu mungkin bukan mereka yang sebenarnya. Itu arwah mereka yang ikut terperangkap di pasar gaib itu." Kebenaran itu menghantam Rio dan Bima bagai petir. Mereka yang selama ini mereka kira masih hidup dan bersama, ternyata hanyalah ilusi. Arwah yang tak sadar telah meninggal. Mereka telah berjalan, berbicara, dan bertahan hidup bersama hantu. Ketiganya telah terperangkap dalam jeratan pasar gaib, dan hanya 2 dari mereka yang berhasil kembali ke dunia nyata. Namun ingatan akan kengerian itu akan terus menghantui mereka seumur hidup. Ini dia ilustrasi Bima dan Rio yang berhasil turun dari gunung, namun dengan tatapan kosong dan keputusasaan yang mendalam. Wajah mereka pucat dan kurus. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.